Masa bapak ibu Nabi dibilang masuk neraka, bahlul. Nggak ngerti ilmu tarjih wa ta'dil hadisnya itu. Itu Syafiq Basalama suruh taklim lagi, belajar lagi tuh. Ya kita lihat dulu diri kita apa, jangan sampai kita yang disuruh belajar ulang. Ya, karena saya katakan Anda yang bodoh, Anda yang perlu untuk belajar lagi karena tidak ada dalam ilmu hadis jarhu wa ta'dil, jarhu wa ta'dil, bukan tarjih wa ta'dil. Hasilnya, jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ini adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Ya sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita, yang kita perlu untuk banyak-banyak bersyukur ya. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini sahabat Lampai Channel. Nah, di sini ini kembali lagi dengan kami sahabat Lampai Channel. Kita akan membahas ini si Habib Bahar. Ya, si Bahar ini yang kita akan bahas, yang mana dia menyuruh Ustaz Syafiq Reza Basalama lagi untuk belajar ya. Disuruh dia, ayo belajar lagi. Nah, ini yang kita akan bahas ini sahabat Lampai Channel. Menarik ini ketika kita akan bahas. Katanya dia suruh Ustaz Syafiq itu untuk belajar kembali karena dia tidak mengetahui terkait dengan ilmu jarhu wa ta'dil. Tapi disebutkan bukan jarhu wa ta'dil ya. Ada yang disebutkan sahabat Lampai Channel. Nanti antum lihat saja di videonya, antum lihat ya. Nah, di sini nih sahabat Lampai Channel, saya tidak berpanjang lebar, nanti antum saksikan ya. Saya putarkan, antum lihat. Ayo coba kita putar sama-sama. I love Ustadz Syafiq Basalama. Ana nggak love Wahabi. Masa bapak ibu Nabi dibilang masuk neraka, bahlul. Nggak ngerti ilmu tarjih wa ta'dil hadisnya itu. Itu hadis ada dua riwayat, riwayat Ma'mar sama riwayat Hamad ibn Salama. Itu Syafiq Basalama suruh taklim lagi, belajar lagi tuh. Ya itu sahabat Lampai Channel ya. Antum sudah dapat goals yang si Bahar sampaikan ya. Jika antum sudah tahu apa yang kita akan bahas di situ, coba ya, silakan tulis saja di kolom komentar atau saya perlihatkan ulang, saya putarkan ulang ya. Ini saya putarkan ulang. I love Ustadz Syafiq Basalama. Ana nggak love Wahabi. Masa bapak ibu Nabi dibilang masuk neraka, bahlul. Nggak ngerti ilmu tarjih wa ta'dil hadisnya itu. Ilmu tarjih. Itu hadis ada dua riwayat, riwayat Ma'mar sama riwayat Hamad ibn Salama. Itu Syafiq Basalama suruh taklim lagi, belajar lagi tuh. Jadi itu sahabat Lampai Channel ya. Kita sudah dapat ya ilmu tarjih wa ta'dil. Jadi suruh Ustaz Syafiq Reza Basalama belajar lagi ilmu tarjih wa ta'dil. Anda yang bodoh. Saya katakan Anda yang bodoh, Bahar. Ya, sebenarnya ada poin-poin, beberapa poin yang kita akan mau bahas ini sahabat Lampai Channel. Kalau yang kita lihat, yang pertama, ketika menyuruh orang untuk belajar, ya kita lihat dulu diri kita. Ya, kita lihat dulu diri kita apa, jangan sampai kita yang disuruh belajar ulang. Ya, karena saya katakan Anda yang bodoh, Anda yang perlu untuk belajar lagi karena tidak ada dalam ilmu hadis itu untuk menghukumi seorang rawi dia cacat atau tidak, memiliki ilah atau tidak. Ya, ada namanya ilmu jarhu wa ta'dil. Jarhu wa ta'dil, bukan tarjih wa ta'dil. Kalau tarjih itu namanya tarjih Muhammadiyah. Ya, tapi jarhu wa ta'dil ya. Bagaimana seseorang rawi itu akan dihukum. Jadi Anda yang keliru, Anda yang salah. Jangan sok hebat ya. Jangan sok hebat tuh suruh taklim lagi. Nah, sampai mengatakan bahwasanya Ustaz Syafiq Reza Basalama bahlul. Subhanallah. Itu terkait dengan orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam neraka kan jelaskan hadisnya. Hadisnya yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dua-duanya hadis sahih ya. Ada yang dari sahabat Abu Hurairah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan ketika ditanya tentang
orang tuanya. Seseorang datang bertanya kepada beliau, di mana bapaknya? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Finnar, ya di neraka. Ketika orang itu telah berpaling, sudah berpaling, maka Rasulullah menyuruh dia panggil beliau. Makanya Rasulullah mengatakan, bapakmu dan bapakku di neraka. Ya, itu. Makanya harus kita pandai-pandailah. Jangan karena seperti itu kita menjadi hal yang luar biasa, menjadi seakan-akan paling hebat, paling pintar. Ternyata jauh panggang daripada api. Ya, ternyata kita jauh panggang daripada api. Berbeda apa yang memang Rasulullah SAW sebutkan, karena Nabi sebutkan bahwasanya orang tuanya di neraka. Ya, karena tidak terima ya protesnya kepada Rasulullah SAW, ya kan? Protesnya kepada Nabi SAW. Ya, mengatakan, ya Rasulullah, kenapa Anda bilang orang tuamu di dalam neraka? Saya tidak terima bilang begitu, ya kan? Nah, terkait dengan rokok, ya rokok lagi ini suatu hal yang tidak bagus ini. Itu pakai adab juga lah. Cucu Nabi kok sejauh panggang daripada api seperti itu. Ya, nanti kita akan bahas tentang rokok. Saya hadirkan dulu terkait dengan hadis Nabi SAW. Ya, jadi kalau protesnya kepada Nabi, karena Nabi yang mengatakan seperti begini, kami beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dari Anas, bahwasanya ada seorang berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aina abi, di mana bapakku? Ya, qala finnar. Rasulullah bersabda, di dalam neraka. Falamma kaffa da'ahu, ketika dia berpaling, Rasulullah mengatakan da'ahu, panggil dia. Ya, Fakal, kemudian Nabi SAW bersabda, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayah, bapakku dan bapakmu di neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sahih. Kita ini kalau hadis sahih, kita tolak karena tidak sesuai dengan perasaan kita. Sementara hadis palsu diperjuangkan. Subhanallah. Kemudian hadis yang berikut lagi, ketika Rasulullah SAW menziarahi kubur Nabi SAW, ya, menziarahi kubur Nabi menziarahi kubur orang tuanya Nabi SAW. Ya, ketika Rasulullah meminta izin untuk memohonkan ampun kepada ibunya, ya, astagfirullah falam yu'dan li. Ketika Rasulullah meminta izin untuk memohonkan ampun kepada ibunya, untuk meminta ampun untuk ibunya, ya, apa Allah tidak mengizinkan itu. Ya, ketika Rasulullah meminta izin untuk menziarah kuburnya, diizinkan. Makanya di sana Rasulullah SAW menangis. Fabaka wa abaka man haulahu. Rasulullah menangis dan semua yang berada di sekitar Nabi SAW, para sahabat juga ikut menangis. Ini hadisnya Nabi SAW mengatakan seperti begitu. Kalau kamu protes, ya protes Nabi SAW. Ya, kami hanya beriman dengan apa yang Nabi SAW sampaikan. Karena Nabi SAW dia berbicara bukan berdasarkan hawa nafsunya, ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kecuali apa yang diwahyukan kepadanya. Nabi menyampaikan sesuai dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya, karena Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib. Ya kan? Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib. Ya, orang tuanya masuk surga atau masuk neraka, ya yang dikhabarkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Makanya kalau kamu protes kepada Nabi SAW, masa Nabi mengatakan orang tuanya di neraka dan di neraka keduanya Anda yang tidak terima. Oh, itu hadis sahih. Hadis sahih antum tolak, hadis palsu Anda perjuangkan. Bagaimana ceritanya? Ya, bagaimana tanggapannya antum? Kita diskusi di kolom komentar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين